Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Farisi. Sore ini senang sekali menemani sore Anda, menemani saat-saat menunggu berbuka puasa menjelang nanti jam 6 sore dengan dialog Ruang Publik Senin 25 Maret 2024. Dan hari ini banyak informasi yang akan kita bahas, yaitu seputar pembayaran zakat fitrah dan zakat mal. Tentunya ada tata cara dan ada aturan-aturannya bagaimana kaum muslimin, muslimat nanti akan membayar zakat fitrah dan zakat mal yang nanti akan dibahas oleh narasumber kita. Yang pertama, saya perkenalkan ada Bapak Hasan Basri. Beliau adalah Ketua Basnas Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah hadir Pak Hasan Basri. Dan narasumber yang kedua ada Bu Yurmalita. Beliau adalah penerima bantuan zakat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah hadir di studio TVRI. Saya ke Pak Hasan Basri. Pak Hasan, sebelum teknis ya kita bicara. Ini kan biasa yang dikenal itu ada ZIS ya, zakat, infak, dan sedekah. Nah, apa sebenarnya bedanya? Karena ini kan tiga hal ini memang kalau zakat hanya bisa dilaksanakan, zakat fitrah ya khususnya di bulan suci di Ramadan. Nah, bagaimana dengan infak dan sedekah yang biasanya memang juga sering dilakukan? Tapi apakah di bulan ini ada makna khusus gitu atau pahalanya lebih banyak atau bagaimana? Apa bedanya? Ya, zakat itu kan kewajiban. Dia masuk dalam 5 rukun Islam. Dan itu saklek, permanen, tidak bisa dibantah-bantah. Bagi orang yang ketentuan hartanya sudah sesuai dengan standar yang dibuat oleh agama, maka zakat itu wajib. Kalau infak, ini zakat fitrah dan zakat mal sama-sama wajib. Wajib bagi orang yang standar hartanya sesuai dengan ketentuan agama. Kalau zakat mal kan dia punya haul dan nisab. Kalau zakat fitrah dia punya kelebihan makanan di malam Idul Fitri. Nah, jadi wajib hukumnya. Kalau infak itu kan pemberian dari seseorang kepada orang lain dalam bentuk material, bisa uang, bisa makanan. Tapi kalau sedekah maknanya lebih luas. Senyum kan sedekah juga. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Orang senyum sedekah, buang duri di dalam sedekah. Jadi maknanya lebih luas daripada infak. Nah, khusus di bulan Ramadan itu kelipatan pahalanya cuma Allah yang tahu. Kalau di luar Ramadan, Allah katakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mitu habbah." 1 dibalas 700. Itu kalau yang di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan bisa 7.000, bisa 7 juta, bisa 7 miliar, bisa 7 triliun kelipatannya. Hanya Allah yang Maha tahu. Jadi rugilah orang yang ketemu dengan bulan Ramadan dia enggak bersedekah, dia enggak berinfak. Meskipun satu hari cuma 1.000 perak atau 1.000 rupiah, nilai yang paling kecil. Kalau tidak dilaksanakan di bulan Ramadan, sungguhnya dia rugi. Karena kelipatan pahalanya sangat dahsyat di bulan Ramadan. Baik. Nah, kita masuk ke zakat terlebih dahulu, pembahasan tentang zakat. Nah kalau zakat ini, tadi ada 2 ya, ada zakat fitrah dan kemudian ada zakat mal. Untuk siapa yang harus punya kewajiban tadi untuk membayar zakat fitrah baik zakat mal, dan siapa yang kemudian berhak menerima? Ketentuan tentang zakat mal kepada setiap orang yang memiliki harta senilai 85 gram emas, dan harta itu dia miliki selama setahun. Jadi untuk ukuran banyaknya harta disebut nisab, untuk ukuran waktu disebut haul. Jadi setiap seseorang yang sudah memenuhi standar nisab, dia punya harta sebanyak 85 gram emas. Harus kemudian emas? Bukan. Enggak, senilai emas. Senilai emas. Kemudian harta kalau sekarang itu, berapa kira-kira? Katakanlah 1 gram emas itu 1 juta. 1 juta. Berarti setiap orang yang memiliki harta sebanyak 85 juta rupiah. Kalau harga emas itu 1 juta ya, 1 gramnya. Kemudian dia miliki ini selama 1 tahun. Dari 1 Januari dia punya, sampai 1 Januari tahun depan, hartanya masih segitu. Contohnya hartanya apa misalnya? Punya tanah, bisa dalam bentuk uang cash yang di bank. Kemudian bisa dalam bentuk perdagangan, bisa dalam bentuk dia punya emas. Bukan mobil atau apa? Enggak. Bukan itu ya. Kalau itu tidak masuk dalam bagian zakat. Rumah, mobil itu enggak. Misal dia punya rumah banyak nih, kalau yang dipakai mungkin enggak. Kalau yang disewakan masuk. Kalau rumah yang disewakan masuk, tanah yang disewakan masuk. Artinya ada kegiatan ada kegiatan bisnisnya, perdagangan gitu. Nah, kalau udah digerakkan dalam bentuk
perdagangan, bisnis, maka dia masuk dalam bagian zakat mal. Nah itu kalau zakat mal, Ya. dia harus memenuhi dua standar itu, ada nisab dan haul. Kemudian kalau zakat fitrah, setiap orang yang hidup di malam Idul Fitri, dan punya kelebihan makanan. Termasuk bayi berarti ya. Ya, siapapun yang hidup di malam Idul Fitri itu punya kelebihan makanan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau bayi kan tentu ayah dan ibunya kan. Yang punya tanggung jawab untuk Iya. membayarnya. Oke. Nah, yang menerima? Ya. Jadi Basnas itu bekerja berdasarkan 3 prinsip. 1 aman syar'i namanya. 2 aman regulasi, 3 aman NKRI. Nah, aman syar'i itu seluruh pekerjaan Basnas itu pengumpulan dan pendistribusian wajib sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran sudah memberi petunjuk nih tentang asnaf. Oke. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8 asnaf, ada 8 kelompok, ada 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat itu. Oke. Dimulai dari fakir, miskin, amil. Amil itu kan kita yang Fakir sama miskin beda ya, Pak? beda. Kalau fakir kan bisa jadi orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, dia tinggal di rumah karena sakit, karena lumpuh, Oke. tidak betul-betul tidak punya sumber di mana bisa mendatangkan rezeki. Oke. Nah, kalau miskin kan orang yang bekerja tapi belum cukup. Oke. Hasil yang dia dapatkan hari itu, dia dapat pagi habisnya sore, dia dapat sore habisnya pagi. Oke. Tidak ada yang bisa disimpan. Ya. Nah, jadi fakir, miskin, amil, kemudian riqab. Amil? Kalau amil itu kan basnasnya. Basnas pengumpulnya. Ya, pengumpul. Panitia lah kira-kira. Pekerjanya. Pekerjanya. Nah, Oke. kemudian riqab. Riqab itu hamba. Hamba saya tuh di Indonesia nggak ada. Oh, budak. Budak. Oh, Nah, kemudian gharim, orang yang berhutang di jalan Allah. Kemudian Contohnya apa nih? orang yang berhutang di jalan Allah tuh dalam konteks begini, ada keperluan sosial masyarakat yang dia tanggung atas nama dia hutang itu. Ya, ya, ya. Nah, hutang itu atas nama dia. Jadi dia buat sebuah fasilitas untuk kepentingan orang banyak, tapi ketika itu dibangun dananya nggak cukup. Lalu dia tanggung hutang itu atas nama dia. Iya. Maka zakat boleh ngalir ke dia, tapi bukan untuk dia, untuk membayar hutang pembangunan untuk kepentingan sosial tadi. Oke. Itu satu. Yang kedua, Oke. masuk dalam kategori gharim ketika seseorang berhutang, kalau tidak bayar dia mati. Itu kan sulit sekali itu kan. Iya. Hari ini kalau hutang nggak dibayar, kau keluar dari rumah kau mati. Maksudnya mati? Mati akan dibunuh oleh Oh, orang yang akan dibunuh. penghutang. Nah, akan dibunuh oleh orang yang menghutangi. Mm-mm. Nah, kalau pada posisi itu kita wajib bela dia dengan menyalurkan dana zakat untuk melunasi hutangnya. Tapi kalau orang berhutang mobil, berhutang motor, itu nggak masuk dalam asnaf basnas. Iya, 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 iya. Itu kan konsumtif sifatnya. Iya. Nah, itu. Jadi gharim. Kemudian ada juga mu'alaf. Malah. Mu'alaf itu kan kita semua tahu tuh kan, ada orang kafir yang bersyahadat. Kemudian ada fisabilillah. Fisabilillah ini maknanya sekarang luas sekali. Nah, itu ya, Pak. Itu bisa guru-guru agama, guru-guru ngaji, anak-anak yang mondok di pesantren, para penuntut ilmu. Itu bisa masuk dalam konteks fisabilillah. Oke. Dan yang terakhir Ibnu Sabil, musafir. Musafir yang kehabisan bekal. Ketika dia mau pulang ke Jawa sampai di Jambi bekalnya habis. Makanya dia ngadu ke Basnas. Hampir setiap hari kita didatangi oleh musafir itu, Basnas. Iya, ya. Orang yang mau pulang ke Jawa, ongkosnya habis. Nggak ada verifikasinya apa Oh pasti, membuktikan? pasti kita verifikasi. Kita minta identitas, lalu kita telepon polisi. Ini benar nggak nih orang? Oh. Atau kalau kita belum yakin, kita bawa dia ke dinas sosial. Tetap kita betul-betul konfirmasi. Hari Iya, ini iya. kan yang seperti itu sering dijadikan ladang juga sih oleh para penipu. Dijadikan Kan? ladang, ya. Ya. Oke, Pak Hasan, tadi yang nerima ini tadi 8 asnaf ini untuk yang zakat fitrah atau yang zakat mal? Sama. Oh, Zakat mal juga boleh kita salurkan ke 8 asnaf. Kalau zakat fitrah itu memang utamanya fakir miskin. oh, oke, baik. Utamanya ke Saya terima kasih. Nanti saya perdalam lagi. Saya ke Bu Yurmalita. Bu Yurmalita, apa kabar Ibu? Alhamdulillah Ya, sehat. bisa diceritakan Bu Yurmalita kesehariannya, apa profesinya, kemudian tinggal di mana Ibu? Iya, keseharian saya jualan. Jualan apa Ibu maksudnya? Jualan PMP, makanan lah gitu. Oh, PMP, jualan PMP. tewan gitu. Jadi Ibu rumah tangga ya? Ya, rumah rumah Ada tangga. suami, Ya, anak? ada. 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 Suami bekerja Ibu? Sekarang tidak bantu-bantu, Bantu jualan. bantu jualan. Iya. Artinya Ibu dan suami profesinya adalah jualan Bu ya? Jualan. Dagang, jualan Iya. PMP.
Anak Anak 2. Yang sekolah iya, atau yang pertama sudah kerja, Mhm. yang kedua kuliah. kuliah? Oke. Baik. Berarti yang masih tinggal dengan ibu atau apa anaknya? Masih tinggal. Dua-duanya. Ya, Oke. Baik. Bu, Bu Jurmalita ini kan sebagai penerima bantuan ya. gitu. Bantuan zakat, baik itu berarti yang diterima ini bantuan dari zakat fitrah atau zakat malnya? Zakat malnya. Zakat mal. Oke. Sejak kapan Bu Jurmalita menerima zakat? Sudah 2 tahun yang lewat itu. Artinya ini tahun ketiga. Kami cuma sekali dulu. Oh pernah Iya, sekali. pernah sekali. Nah yang dulu itu zakat malnya tadi ada 8 asnaf, terus berarti Ibu Jurmalita yang sebagai apa? Kalau dari 8 asnaf tadi, Pak Ustadz? Ya, dia golongan yang tidak mampu miskin. Oh yang miskin. Miskin. Oke. Nah, Bu Jurmalita, gimana ceritanya Bu kemarin dapat bantuan ini? Ibu mengajukan atau didatangi atau bagaimana dulu? Didatangi. Didatangi oleh siapa Ibu? Didatangi oleh Basnas. Terus gimana Bu prosesnya waktu itu? Ibu mengajukan atau bagaimana? Waktu itu sudah didatangi itu ya terus mengajukan gitu. Terus dapat bantuannya Dapat kapan Ibu? Waktunya bulan apa? Bulan Ramadan seperti ini atau apa? waktu itu bulan berapa ya? Ramadan enggak salah. Bulan Ramadan juga. Terus dapat bantuannya berapa Ibu? Berupa sembako. Oh berupa sembako. Iya. Apa saja Bu sembakonya? Sembakonya seperti beras, gula, sirup, terus Itu minyak. 1 tahun sekali. Waktu itu cuma sekali itu. Ya. Ya sekali. Oke, itu yang 2 tahun yang lalu Bu ya. Ya, Nah, yang tahun ini Ibu juga menerima zakat? belum. 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 Apa rencananya dapat juga mungkin? Jadi begini, saya jelaskan status ibu Iya, ini. silakan. Jadi kita kan di Basnas itu ada 5 program. Oke. 5 program, ada namanya Jambi Cerdas, orientasinya dunia pendidikan. Ada Jambi Sehat, orientasinya dunia medis. Kemudian ada Jambi Sejahtera, itu zakat produktif. Nah, ibu kan pernah kita bantu modal tuh. Oke. Kita bantu modal usaha. Sebentar Ustaz, Jambi Sehat. Jambi kemudian Sehat, Jambi Cerdas, Cerdas. Jambi Peduli. Bed- Jambi Sejahtera. Sejahtera. Yang ketiga Jambi Sejahtera, itu orientasinya ke zakat produktif. Oke. Kemudian Jambi Peduli, itu bantuan untuk ketika terjadi bencana. Oh, oke seperti Yang ke keempat Kerinci baru kemarin ya banjir. baru Jambi Takwa. Jambi Takwa itu pembinaan mental spiritual anak-anak bangsa. Oh, oke. Nah, di Jambi Sejahtera ini kan ada bantuan modal usaha tuh. Sudah banyak yang dapat. Ya. Macam-macam, ada yang mesin jahit, ada yang alat untuk buat kue. Seputaran kuliner tuh sesuai dengan kebutuhan. Nah, tujuan zakat itu kan merubah status seorang yang semula mustahik dengan adanya bantuan modal dari Basnas itu minimal dia menjadi munfik. Naik tingkat menjadi orang yang bisa bersedekah. Ya. Nah, kalau terus berkembang usahanya mudah-mudahan dia menjadi muzaki. Nah, muzaki itu sudah puncaknya. Puncaknya itu dia berzakat. Nah, ini bagian dari salah satu yang pernah mendapatkan zakat produktif itu. Dan Oke. sekarang usaha kulinernya terus berkembang, Bu ya. Nah, berkembang. Oke, berarti tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu dapat zakat produktif, kemudian dijadikan modal atau tambahan modal untuk membuka usaha. Nah, bagaimana Bu tahun ini? Apakah usaha Ibu ada perkembangan? Dan tadi Pak Ustadz bilang jadi statusnya berubah nih, jadi munfik dan kemudian bisa jadi muzaki. Gimana Bu? Tapi nanti menjawabnya. Kita sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik.
Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Dialog Ruang Publik hari ini dengan tema pembayaran zakat fitrah dan zakat mal. Saya kembali lagi melanjutkan ke Bu Yurmalita. Bu Yurmalita berarti 2 tahun yang lalu dapat zakat dan jenisnya adalah zakat produktif digunakan untuk bisnis usaha. Ya. Nah, gimana Bu usahanya? Alhamdulillah berkembang lah Pak. Berkembang. Iya. Sudah berkembangnya bagaimana nih Bu? Sudah punya cabang gitu atau gimana? Kemarin pernah Pak cabang di Unja, cuman apa kan COVID. Apa? Balik lagi gitu. Jadi sekarang baru 1 cabang Pak. Berarti Bu jualannya di rumah lah atau punya toko di tersendiri? perumahan itu. Di rumah? Di rumah. Oh ya, di rumah. Nah, tadi kan harapannya yang disampaikan oleh Pak Ustadz Pak Hasan Basri bahwa statusnya berubah ya, dari yang penerima jadi munfik dan bisa jadi muzaki. Iya. Nah, berarti untuk tahun ini sudah bisa berzakat Ibu atau bagaimana? Insya Allah Pak. Oke. Berarti untuk zakat fitrahnya bayar. Tapi bisa nerima zakat mal juga atau gimana? Jadi kan amanah kita yang kita sampaikan kepada para mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari zakat produktif itu. Kita sampaikan bahwa ini kali pertama dan terakhir kami lihat wajah Anda. Oh, oke. Setelah ini Anda tidak boleh datang ke Basnas lagi. Gitu ya. Kalau datang sebagai mumfik atau datang sebagai muzaki kami terima. Tapi kalau datang sebagai mustahik sudah kita tolak sebab masih banyak orang lain yang mau kita bantu. Nah, sugesti itu yang kita berikan kepada para itu kayak kontraknya. Ya, sugesti itu yang kita berikan kepada para mustahik kita dan alhamdulillah satu persatu mereka mulai bangkit. Ya. Dengan Itu hanya diberi atau ada pendampingan lagi, Pak? pendampingan. Kan kita minimal setiap 3 bulan sekali kita coba. Oh, ada timnya ya? Ya, kita apa? Kan keterbatasan manusia juga sih. Keterbatasan kita dengan jangkauan yang luas Provinsi Jambi ini kan, di mana zakat produktif ini bukan hanya kita distribusikan di dalam kota, kan kabupaten kota se-Provinsi Jambi. Nah, yang sempat kita evaluasi, kita tinjau, kita monitor, akan kita tinjau. Tapi yang sudah kita yakin bahwa ini sudah bisa jalan, udah jalan aja. Oke. Bu Yurmalita, tadi Ibu kan bilang kalau dananya ini produktif, tapi Ibu bilang tadi menerimanya sembako. Itu dapat waktu itu dapat juga gitu. Dapat juga. Sebelum usaha itu dapat. Gitu. Nah, waktu yang zakat produktif itu Bu, berapa nilainya? Zakat produktif yang usaha atau Ya, yang usaha usaha. itu 5 jutaan lah. Itu berupa alat-alat seperti untuk alat-alat untuk jualan gitu. Kompor. Atalase gitu, kursi, meja. Nah, itu Ibu dibantu itu Ibu yang minta, artinya saya punya keahlian atau punya hobi untuk masak, mau jualan ini, kemudian Ibu sampaikan atau bagaimana? Minta sih karena kita Jadi Ibu sampaikan modal usaha ya untuk belum modal ada, usaha gitu kan. dan modal usahanya adalah berdagang pempek misalnya gitu. Dan Ibu minta kompor, minta segala macam gitu memang. Ya. Dan gimana Bu setelah dapat itu? Memang sangat bermanfaat atau? Sangat Pak, sangat, sangat terbantu. Ya, artinya penghasilannya bisa mencukupi untuk hidup Ibu, suami, anak 2 tadi ya? Cukup Ibu? Alhamdulillah cukup, sekarang bisa kuliahkan anak gitu. Sampai mengkuliahkan anak, alhamdulillah gitu. Nah, harapannya gimana Bu? Mungkin ada pemirsa ini kan juga yang membutuhkan atau apa ini kan pengen dapat inspirasi gitu dari Bu Nurmalita. Harapannya semoga usaha tetap lancar, terus terima kasih banyak buat Basnas yang telah membantu gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Hasan lagi. Pak Hasan, tadi kan ada zakat fitrah, kemudian zakat mal. Kemudian yang nerima adalah 8 asnaf. Nah, sebenarnya kalau
teknis mengumpulkannya sendiri bagaimana? Ini kan tadi Pak Hasan bilang wilayah kerjanya luas nih, seprovinsi. Apakah kemudian ada Basnas juga di masing-masing kabupaten, dan apakah itu bagian strukturnya Basnas provinsi atau UPT-nya atau bagaimana, atau terpisah gitu? Terus tingkat kecamatan atau sampai ke tingkat kelurahan atau bagaimana struktur Basnas? Jadi organisasi Basnas itu dimulai dari pusat, kemudian ada di provinsi dan ada di kabupaten kota. Habis cuma sebatas kabupaten kota. Kemudian ada wilayah kewenangan. Kewenangan Basnas RI mengumpulkan zakat mal, zakat fitrah di wilayah kementerian. Nah, kalau yang provinsi, basic utama pengumpulan itu di ASN yang berstatus ASN provinsi. Oke. Nah, kalau kabupaten kota ya ASN kabupaten kota. Pengumpulan dan pendistribusian sifatnya otonom. Jadi Basnas kabupaten itu bukan bawahan Basnas provinsi. Basnas provinsi pun bukan bawahan Basnas RI. Tapi kerjanya harus linear, harus apa? Ada undang-undangnya atau gimana? Ya, menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Jadi kalau sistem kerjanya memang harus saling tersambung agar ketika pendistribusian tidak tumpang tindih. Jadi satu orang tidak mendapatkan dari pusat, mendapatkan dari provinsi, dapat lagi dari kabupaten. Nah, kalau khusus kerja, kita saling koordinasi agar betul-betul tersebar dan bermanfaat bagi kepentingan mustahik. Nah, itu kalau sistem kerjanya. Sistem pengumpulan pun sama. Jadi mana perusahaan yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten, maka dia masuk wilayah pengumpulan Basnas kabupaten. Tapi mana perusahaan yang izinnya oleh provinsi, maka dia masuk dalam pengumpulan wilayah provinsi. Ini kan yang maksud Pak Hasan, perusahaan itu orang-orangnya ya? Atau perusahaannya? Ada zakat perusahaan juga. Oh. Ada orang per orang. Kalau orang per orang dia harus memenuhi standar juga sih. Kalau hari ini kan yang sudah diputuskan oleh Basnas RI, kan tidak semua ASN ya? Enggak. Setiap orang yang punya penghasilan kotor di atas 6.300.000, atau yang dipotong zakat 2,5%. Tapi kalau di bawah 6.300.000, kita cuma menawarkan untuk impak saja. Itu ketentuan hari ini. Nah, ketentuan hari ini. Artinya kalau kita bicara golongan berapa itu? Tergantung sih. Tergantung lah kan, karena begitu banyak honor-honor kan. Tapi yang jelas kita angka globalnya saja. Siapapun yang punya pendapatan kotor, kalau dia pegawai negeri itu kan ada gaji dan PTT. Nah, kalau dia guru kan ada apa namanya itu? Kalau guru gaji dengan sertifikasi. Sertifikasi. Kalau dia pegawai Kemenak ada gaji dengan apa tuh? Di Kemenak itu kan ada skema pembayaran gaji. Skema pembayarannya itu. Jadi setiap orang yang punya penghasilan di atas 6.300.000 rupiah per bulan, maka dia kena zakat profesi yang 2,5% itu. Tapi kalau di bawah itu enggak. Bagaimana dengan orang-orang yang profesinya itu memang apa ya namanya, kayak artis-artis itu kan, MC sana dapat uang sih gitu. Itu gimana ngitungnya? Ketika itu penghasilan, kan sekarang artis-artis sudah banyak nih yang berzakat ke Basnas RI. Mereka sadar bahwa soal zakat ini kan soal akhirat. Jadi sebanyak apapun harta yang kita sedekahkan, kalau zakat tidak dikeluarkan, sedekah itu menjadi tidak berguna di sisi Allah. Bab zakat itu kan kewajiban. Nah, jadi setiap orang yang punya uang senilai 85 gram emas dan dia miliki selama setahun, maka wajib baginya mengeluarkan zakat. Itu berlaku kelipatan. Nah, kalau 1 miliar zakatnya 25 juta. Kalau 100 juta dia punya duit, zakatnya 2,5 juta. Nah, kira-kira begitu. Misalnya ada orang yang tahun kemarin sebelumnya enggak, terus hari ini sadar. Berarti ngitungnya hanya 1 tahun itu aja. Pas dia sadar aja dulu. Pas dia sadar aja dulu. Kalau yang nggak sadar tuh urusan dia dengan Allah. Iya. Nah, kemudian Ustaz, gimana cara mengumpulkannya? Apakah datang ke kantor-kantor atau ada QR code misalnya kan, barcode sekarang atau gimana? Kita sudah MOU. Dan MOU itu secara otomatis bendahara mengumpulkan dari setiap gajian setiap bulan itu dipotong oleh bendahara. Dan bendaharanya yang nyetorkan ke kita. Jadi udah dipotong setiap ini ya, setiap bulan ya. Berarti gaji saya juga dong ini. Nah, entah ya kalau Unjai, yang jelas Unjai sudah kita bentuk UPZ. Ada. Cuma sampai hari ini belum ada laporan. Belum pernah ada setoran ke Basnas. Gitu ya. Ya, untuk antum ketahui, UPZ-nya sudah kita bentuk. Entah berjalan entah tidak. Yang jelas sampai hari ini belum ada setoran ke Basnas. Nah, yang nyetor siapa harusnya? Harusnya bendahara.
bendahara UPZ-nya. UPZ itu kan struktur organisasinya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Oh, oke. Berarti tidak otomatis tadi ya dipotong gaji kemudian masuk ke rekeningnya. Enggak. Kadang-kadang UPZ itu dikumpulkan di dia dulu. Oh. Setelah terkumpul baru disetorkan oke. ke Basnas. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian penyalurannya kapan, Pak Ustadz? Penyalurannya Tadi kan ada macam-macam nih, ada zakat sehat, zakat cerdas, ada zakat takwa, ada ini. Nah, jadi begini. Kalau sudah terkait dengan program, zakat itu kan harusnya setiap bulan dapat, setiap bulan habis. Tidak boleh ditahan lama-lama. Oh. Karena ini kan haknya mustahik. Iya, iya. Nah, jadi khusus untuk yang zakat produktif, bisa kita yang jemput bola, bisa yang bersangkutan datang ke Basnas. Oke. Nah, jadi seperti ibu ini kita datangi, kita tawarkan karena dia punya skill kan, punya skill bisa kuliner itu. Terus kebutuhan dia apa? Kita survei. Nah, dia butuh etalasi, dia butuh kompor, dia butuh periuk, dia butuh kursi meja untuk jualan. Oh, oke. Ya. Jadi kita tidak pernah memberikan uang cash. Oke. Sebab kalau orang kita berikan uang cash, berubah pikirannya. Bisa jadi itu beli handphone baru. Kan? Iya, Nah, boleh. kita akan berikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuhnya kompor, kita belikan kompor. Kalau butuhnya mesin jahit, kita belikan mesin jahit. Nah, kalau ditanya sudah berapa orang yang menerima manfaat? Banyak sekali. Sejak 2020 sampai hari ini sudah ratusan orang Oke. yang sudah menerima Pak Ustadz, manfaat kalau itu. kita bicara nilai uang yang pernah dikumpulkan itu berarti sebulan rata-rata berapa? Kalau sekarang provinsi baru di angka antara 500 sampai dengan 700 juta per bulan. Itu yang sudah maksimalkah? Belum. Kan jumlah ASN Provinsi Jambi ini 11.000 sekian. Oke. Nah, kalau dari 11.000 itu 7.000 saja yang wajib zakat, yang gajinya jadi di atas 6.300.000 rupiah. Artinya kan kalau 6.300.000 rupiah, zakatnya kan di 200 ribuan ke atas. Ya. Kalikan saja. Harusnya sebulan kita bisa 1,5 miliar. Ya, harusnya. Dan ini berarti hanya sepertiganya ya? Sepertiga. Jadi masih belum maksimal. Masih belum maksimal. Dan potensi zakat di Provinsi Jambi ini menurut hasil kajian Puskas Basnas RI itu 3,1 T. Potensi zakat. Jadi kalau Bapak tadi bilang bahwa bisa menandingi APBD, benar. Iya. Kalau dikelola dengan cara benar, bertanding dengan APBD. Nah, dikelola dengan cara benar ini gimana? Apakah sekarang belum benar gitu maksudnya? Di tingkat pengelola, kita kan sudah berusaha itu. Tadi saya bilang bahwa kita bekerja di Basnas ini dengan 3 prinsip utama. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI itu. Jadi aman syar'i tadi sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ya. Aman regulasi berdasarkan petunjuk aturan perundang-undangan yang berlaku. Aman NKRI, duit zakat itu tidak boleh diberikan kepada organisasi yang tidak cinta NKRI, tidak cinta Pancasila, dan seterusnya. Nah, kalau kita kelola dengan cara benar itu maksudnya bahwa kita yang bersosialisasi lalu muzaki nyambut itu. Oke, kami zakat nih. Oke. Nah, kesadaran untuk berzakat itu yang Kesadaran berzakat. ya karena kita Atau bisa jadi mereka berzakat tapi tidak lewat bisa jadi zakat tradisional. Mereka berzakat masih dalam lingkungan keluarga sendiri dan mereka sendiri yang membagi-bagikan. Oke. Bisa dan tidak tercatat. Ya. Tidak tercatat di Basnas atau di LAS. Nah, kalau tercatat harusnya Jambi ini potensinya 3,1 T. Oke. Dan kalau itu wujud, berapa banyak nih orang-orang yang semula miskin bisa kita Nah, itu. robah statusnya. Nah, itu luar biasa. Ya, itu. Dan kalau tidak salah ada survei negara orang-orang yang paling dermawan adalah Indonesia. Indonesia. Nomor 1 di dunia kan. Asal ada viral apa gitu Ya, langsung udah rame itu kan. Luar biasa memang. Bayangkan saja kita yang donasi Palestina. Jambi kan dengan jumlah penduduk yang 3,5 juta. Kalau Jawa Barat, pengumpulan donasi Palestinanya menembus angka 20-an miliar. Wajar kan, karena jumlah penduduknya banyak, 30-an juta. Nah, kita Jambi dengan penduduk 3,5 juta, donasi Palestina kita 3,2 miliar. Wah. Kan artinya hampir setiap penduduk Jambi kan ikut berdonasi. betul. Makanya dapat penghargaan khusus Jambi untuk donasi Palestina, itu diserahkan di rapat paripurna dan Ketua Basnas RI langsung yang datang. Itu bantuannya lewat Basnas ya? Iya, lewat Basnas. Oke. Dikumpulkan oleh Basnas. Oke. Saya ke Bu Jurmalita lagi. Bu Jurmalita, tahun ini Bu, kira-kira kalau kita bicara usaha ini kan, usaha empek-empek tadi akan dikembangkan bagaimana lagi gitu? Apakah ada rencana? Tadi kan sudah
sudah berhasil gitu kan, ada pengembangan lagi, kemudian atau ibu juga mensyiarkan ini ke teman-teman ibu yang lain bahwa ada bantuan ini, kemudian masyarakat juga bisa nanti menerima manfaat gitu. Apa pernah Bu menceritakan itu? Tapi nanti Bu, ternyata kita sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Dialog Ruang Publik, dan di segmen ini, segmen yang ketiga ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741663385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya kembali lagi ke Bu Yurmalita. Bu Yurmalita, gimana usahanya Bu? Sudah mulai berkembang, mau dikembangkan bagaimana lagi dengan sudah mendapatkan bantuan dari Basnas kemarin? Apa rencana ke depan Ibu? Rencana ke depan kalau ada rezeki ya mau dikembangkan, misalnya buka cabang misalnya kan. Itu keinginan tuh. Oh iya, amin, insya Allah. Iya. Bu, kalau di sekitar rumah, di RT, di lingkungan Ibu, ada enggak yang sama seperti Ibu? Misalnya, kan sering nih pastikan pengajian atau apa, dengar cerita, kemudian tetangganya ada yang pengen usaha juga dong, pengen kayak Bu Yurmalita dong, dapat bantuan dari Basnas, gimana dong caranya gitu. Gimana Bu? Kalau ada sih, cuman mereka kan belum mengertinya gitu. Nah, belum ngerti apa nih Bu maksudnya? maksudnya untuk minta bantuan ke Basnas tuh mungkin dia belum ngerti gitu. Maksud saya, nah Ibu enggak menjelaskan gitu maksudnya. Enggak, Baik, kita sapa kita sapa penelpon dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Halo? Selamat sore. Selamat sore, Bung M. Oh. Iya, Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Terima kasih, Bung Ferji. Pertama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua. Ya. Dan kita sampai beduk Amin. dan maghrib nanti, amin. Amin. Pada kesempatan ini yang saya hormati Bapak Hasan Basri selaku Ketua Basnas Provinsi Jambi yang masih dipercaya. Yang terhormat Ibu Yurmalita ya, penerima zakat fitrah atau zakat yang lainnya. Pertama yang saya sampaikan kepada Bapak Hasan Basri, Ketua Basnas, bahwa 7 hari sebelum puasa, 7 hari setelah puasa, itu Basnas Pusat jemput bola. Dia melakukan satu kegiatan di Istana Negara, Presiden. Ya. Maka Presiden, para Kapolri, para Menteri dan pejabat-pejabat tinggi lainnya memberikan contoh membayar zakat mal di Istana Negara. Nah, kenapa di Jambi tidak memberikan contoh seperti Basnas hadir di rumah gubernur, di wali kota ya tentu Basnas kota, bupati ya Basnas bupati, kabupaten. Itu kan pemerintah ini kan harus memberikan contoh bagaimana persentase pembayaran zakat mal ini akan meningkat kalau tidak Basnasnya tidak jemput bola. Maksudnya Pak Hasan Basri itu hadir di rumah gubernur memberikan contoh, dan pejabat-pejabat bawahannya juga begitu. Ini baru luar biasa, karena Basnas ini adalah satu organisasi yang harus mendapat kepercayaan penuh oleh masyarakat, sehingga dia akan dapat kepercayaan Pak Hasan Basri. Ya. Itu yang pertama, kenapa tidak dilakukan. Nah, yang kedua, harga beras ini kan mahal, Pak, tidak menentu. Nah, apakah sudah tepat untuk menetapkan pemberian zakat fitrah itu terhadap nominal uang itu dengan harga beras yang melonjak ini? Apakah sudah pas kita atau tepat? Dan bagaimana upaya untuk menetapkan harga beras atau untuk zakat fitrah itu? Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah saya hanya mengusulkan, saya menemukan di warga saya ini, dia dari lahir sampai dengan umur 15 tahun, ya, dia perempuan, itu dia adalah lumpuh total. Sehingga dia memerlukan kursi roda. Apakah dia berhak untuk disurati Basnas, apakah Basnas bisa membantunya
Kalau memang Basnas bisa membantunya, saya akan menyurati Basnas. Karena dia memang memerlukan kursi roda, aktivitasnya di kursi roda. Sekarang karena orang tuanya tidak mampu memberikan kursi roda. Saya rasa itu saja pertanyaan saya. Mudah-mudahan ini dapat direspon oleh Bapak Hasan Basri sebagai Ketua Basnas Provinsi Jambi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi. Semoga puasa kita semua lancar sampai nanti beduk maghrib. Pak Hasan, tadi ada banyak pertanyaan. Wah, ini diborong. Ada ini. 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah jemput bola? Ya. Apakah Basnas Provinsi juga melakukan hal itu? Dan itu sebagai bagian dari sosialisasi dan promosi tentunya. Gimana Pak? Baik. Terima kasih Pak Yudi, luar biasa. Pak Yudi memperhatikan Basnas sampai ke tingkat pusat. Sesungguhnya ketika sudah selesai di Istana Negara, Pak Gubernur langsung menyampaikan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan yang sama. Tinggal menunggu momennya saja nih. Tahun dulu kita laksanakan itu Pak Yudi. Tahun dulu Pak Gubernur beserta seluruh perangkat dan beberapa pengusaha-pengusaha menyampaikan zakat malnya ke Basnas di Rumah Dinas Gubernur. Dan tahun ini juga akan kita laksanakan insya Allah. Yang kedua, soal penetapan zakat fitrah. Pak Yudi, tolong disampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh MUI Kabupaten Kota pastinya nanti akan berbeda dengan yang ditetapkan oleh Basnas. Kalau Basnas itu tadi saya sampaikan bahwa ada ketentuan prinsip yang harus kami laksanakan ketika melaksanakan tugas itu. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Untuk zakat fitrah, standarnya tetap 2,5 kg beras. Jika mau diuangkan, yang 2,5 kilo inilah dikali harga beras yang kita makan sehari-hari. Jadi kalau hari ini ada yang menetapkan 3,2 kg dikali harga beras, kalau Basnas enggak. Basnas tetap prinsipnya sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 bahwa zakat fitrah itu kalau dengan beras, makanan pokok kita, 2,5 kg. Jika mau diuangkan, 2,5 kg itulah dikalikan harga beras yang kita makan sehari. Ya. Kalau kita makan beras merek A, berarti merek seharga 10.000, maka 2,5 kg dikali 10.000. Kalau kita makan beras seharga 15.000, 2,5 kg dikali 15.000. Silakan. Itu kembali kepada hati nurani kita masing-masing. Ya. Apakah modelnya beras atau uang gitu ya, maksudnya. Ya. Tapi saya pastikan bahwa keputusan MUI Kota Jambi pasti berbeda dengan keputusan Basnas. Kalau MUI Kota Jambi kan tinggi sekali itu penetapan angkanya. Dengan beras 3,2 terus dikali beras yang kita makan sehari-hari. Kalau kita enggak, 2,5 kilo dikali harga beras yang kita makan sehari-hari. Kan selisihnya 7 on itu. 7 on bagi masyarakat miskin lumayan kali 2,5 kg kan. Nah, silakan pilih mau berzakat sesuai dengan ketentuan Basnas provinsi atau dengan keputusan MUI Kota Jambi. Silakan. Terkait kursi roda tadi, Pak. Nah, itu yang kedua. Terkait kursi roda, Pak Yudi, besok Pak Yudi saya minta datang ke Basnas. Saya tunggu besok Pak Yudi di Basnas jam 10. Bawa foto yang sakit itu, bawa surat keterangan dari minimal dari RT bahwa benar ada warga setempat yang sakit, lumpuh dan membutuhkan kursi roda. Insyaallah itu tanggung jawab kami, Pak Yudi. Terima kasih atas informasinya. Kami berdosa kalau orang yang butuh kursi roda tidak kami berikan kursi roda. Besok Pak Yudi saya tunggu di Basnas jam 10. Okay. Kita clearkan langsung. Langsung disambut. Ya. Baik. Tadi ada juga yang menarik dan ini penting sebenarnya, trust ya, kepercayaan masyarakat. Pada saat masyarakat sudah percaya kepada Basnas, dikelola dengan baik, dengan transparan, kemudian dananya memang disalurkan oleh orang yang membutuhkan dan nampak atau kelihatan memang manfaatnya terlihat dan dipublikasikan bahwa manfaat itu, akhirnya mungkin masyarakat juga akan percaya dan akan berbondong-bondong, akan lebih mau lagi. Gimana Pak? Iya. Tahun 2020 kami dilantik menjadi pimpinan Basnas Provinsi Jambi. Ketika itu pendapatan Basnas baru 2,3 miliar per tahun. Sekarang sudah di angka 8 miliar. Artinya kan trust itu tumbuh. Oke. Nah, jadi kita terus berusaha untuk istiqomah dan amanah, mengelola Basnas dengan cara profesional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mudah-mudahan trust itu terus tumbuh. Oke. Nah, yang menarik ini karena ini banyak, Jambi ini kan banyak lingkungan mahasiswa nih, Pak Hasan. Nah, apakah sama ada peruntukan zakat itu yang digunakan untuk
mahasiswa, apakah modelnya beasiswa atau apa model apa yang Ya. bisa skema apa? Di tahun pertama kami bertugas di Basnas, kita sepakat dengan 5 pimpinan lain ada program beasiswa. Tahun pertama dan tahun kedua. Karena masih bisa kita kejar sampai tamat, dari mulai pendaftaran sampai dengan wisuda itu dibiayai oleh Basnas. Namanya program SKSS, Satu Keluarga Satu Sarjana. Ada keluarga miskin, di rumah itu belum ada yang sarjana, terus ada anak yang tamat aliyah atau SMA, yang mau kuliah dan tidak punya biaya. Di tahun 2020-2021 itu kita biayai full sampai di wisuda. Nah, karena masa kepemimpinan kita dibatasi oleh waktu 5 tahun, tahun ketiga, keempat, kelima kita tidak lagi punya program beasiswa. Tapi kita alihkan bantuan penyelesaian studi akhir. Kalau ada anak yang kuliah S1 mau nyusun skripsi tapi tidak punya ongkos untuk nyusunnya, kita bantu 3 juta rupiah. Sekali bantuan ya? Sekali bantuan. Untuk S2 kita bantu pada saat dia nyusun tesis 4 juta rupiah. Untuk S3 pada saat dia nulis disertasi kita bantu 5 juta rupiah. Dan dari Unja udah banyak sekali yang masuk. Sudah banyak sekali. Meskipun Unja belum store zakat ke kita. Tapi anak-anak Unja kita bantu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, caranya gimana tadi mendapatkan itu? Harus datang langsung atau ada sekarang kan canggih nih, ada aplikasi atau apa Ya. segala macam. Jadi boleh cari informasi di medsos kita, atau yang lebih bagus itu memang datang ke Basnas lah. Di mana kantornya, Pak Hasan? Basnas di Sipenujung ini di daerah Transito. Kita satu gedung, satu kantor dengan lembaga adat ya. dinas Nakertran. Dinas Jadi Nakertran. kita di bawah, Nakertran di atas. Oke, saya ke Bu Yurmalita lagi. Bu Yurmalita, kalau kita bicara mengenai zakat tadi, berarti kan Ibu sudah mampu ya, dan pasti nanti untuk tahun ini Ibu akan melakukan zakat fitrah. Ya, betul Bu ya. Insya Allah. Pasti akan zakat fitrah atau menerima lagi nih ceritanya. Tidak lah ya. Harusnya tidak lagi Tidak lah. mustahil. Harusnya. Ya. Berarti akan zakat fitrah untuk ibu, suami, kemudian 2 orang anak. Berarti tadi ya Pak Ustadz ya, 2,5 kilogram beras Atau kalau mau diuangkan 2,5 kilo dikali harga beras yang kita makan sehari-hari. yang dimakan sehari-hari. Nah itu. Nah berarti ibu nanti bayarnya kemana Bu? Kalau misalnya ibu bayar zakat fitrah, Kalau zakat fitrah kami bayarnya ke musola yang terdekat lah situ, dekat rumah. Nah, bayar zakat ke musola ini Pak Hasan, itu bagian dari UPZ. Basnas atau enggak? Itu OPZ. Oh, UPZ. Jadi perlu masyarakat ketahui bahwa pengelola zakat yang sah untuk menerima zakat fitrah itu adalah langgar masjid yang membentuk panitia amil yang di SK-kan oleh Basnas. Itu yang benar. Kalau bukan dibentuk oleh Basnas, itu tidak sah. Secara agama pun zakatnya batal. Gitu ya. Ya. Nah, jadi carilah masjid langgar yang ada UPZ-nya, yang dibentuk oleh Basnas Kota. Jadi wilayah pembentukan UPZ untuk masjid langgar itu Basnas Kota. Kalau sudah ada SK dari Basnas, bayarlah Oke. ke situ. Karena itu sah. Bagi singkat, jawab singkat karena kita mau jeda. Kan tidak ada Basnas ya, ada Lazismu itu juga boleh. Boleh. Kan itu juga lembaga zakat yang resmi Resmi yang disahkan oleh negara. oleh negara, oleh Basnas. Cuma bedanya kalau Basnas dibentuk oleh pemerintah, kalau Laz dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Yang mengesahkan Pemerintah. pemerintah ini Kementerian Agama atau Iya, Kementerian Agama. Kementerian Agama. Atas rekomendasi dari Basnas. Rekomendasinya dari Basnas. Baik, kita sudah dulu, masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Baik, kita berada di penghujung Dialog Ruang Publik pada sore hari ini. Saya ke Bu Yurmalita lagi. Ibu, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, Bu, terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal? Mungkin Ibu ada pengalaman yang ingin disampaikan ke masyarakat.
Saya hanya menyampaikan ayolah berzakat mal, zakat fitrah gitu. Ke Basnas ya, melalui Basnas ya Pak ya. Oke, baik. Pak Hasan Basri, apa yang disampaikan masyarakat terakhir Pak di sesi yang terakhir ini? Ya, Basnas hadir untuk membantu pemerintah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Ya. Maka dari itu, kepada setiap kita yang punya harta sesuai dengan standar haul dan nisab, ayo percayakan Basnas untuk penyaluran zakat, dan akan kami distribusikan sesuai dengan prinsip aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI itu. Sebab sekali lagi hakikat zakat itu adalah merubah status. Bagaimana orang yang dulu miskin minimal naik menjadi orang yang sudah bisa bersedekah. Kalau sudah bisa bersedekah, mudah-mudahan bisa menjadi muzaki. Di ayo rame-rame berzakat ke Basnas, akan kami pertanggungjawabkan karena kami dalam setahun 2 kali audit. Ada audit syariah dan ada audit keuangan oleh KAP. Nah. Ya, oke. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Hasan Basri, Ketua Basnas Provinsi Jambi, dan Ibu Yurmalita penerima bantuan. Demikian tadi pemirsa dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.